Adolf Andersen pernah membuat pengorbanan brilian yang bahkan membuat Stockfish kebingungan. Analisa Stockfish tidak konsisten menanggapi langkah gila dan brilian itu. Partai Abadi Adolf Andersen melawan Lionel Kieseritzky di tahun 1851 harus dikenang sepanjang masa. Permainan dimulai dengan E4, E5, F4. Pembukaan gambit raja. Andersen menawarkan pion gratis untuk hitam. Kieseritzky menerima gambit, lalu gajah C4. Pengembangan perwira sambil menekan petak lemah pion F7. Menteri H4, skak, sebuah langkah yang menentang prinsip pembukaan catur di era modern. Apabila G3 menyerang menteri, maka Andersen akan kalah. Setelah pion makan pion, Andersen memiliki dua pilihan. Jika pion makan pion, maka benteng akan jatuh. Pengorbanan gajah pun tidak akan berhasil, karena setelah raja makan gajah, menteri F3, skak, tetapi kuda F6. Setelah pion makan pion, mengadu menteri dan memaksa terjadi pertukaran. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri, hitam unggul satu perwira. Oleh karena itu, di langkah keempat, Andersen merelakan rajanya kehilangan hak untuk rokade. Dia memindahkan raja ke F1. Setelahnya, Kieseritzky mengorbankan pion menyerang gajah. Hal ini bertujuan supaya gajah menghilangkan tekanannya pada pion F7. Adolf Andersen kemudian mengambil pion. Setelah itu, kuda raja menyerang pion. Andersen terlebih dahulu melakukan serangan balik kepada menteri. Setelah menteri mundur ke H6, D3 memperkuat posisi pion. Pada langkah selanjutnya, Kieseritzky membuat kesalahan. Dia melangkah kuda H5, bermaksud melakukan forking kepada raja dan juga benteng. Hal ini justru membuat pengimbangan perwira lainnya kurang maksimal. Andersen membawa kudanya ke H4, membiarkan forking terjadi. Jika Kieseritzky melakukan forking, maka pion makan kuda. Hitam tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan kalah satu perwira. Tentu saja apabila pion makan pion, maka menteri akan jatuh. Menyadari hal itu, Kieseritzky melangkah menteri G5, menyerang kuda dan juga gajah Andersen. Kuda F5 meloloskan diri dari kedua ancaman. Pada posisi ini, hitam memiliki dua langkah terbaik, yaitu G6 ataupun C6. Jika G6 menyerang kuda, maka H4 serangan balik pada menteri. Setelah menteri F6, kuda C3. Apabila pion makan kuda, maka menteri makan kuda. Putih akan jauh lebih baik. Olehnya itu, Kieseritzky memilih untuk menyerang gajah dengan pion. Menghadapi serangan ini, Andersen lagi-lagi memilih melakukan serangan balik. Dia menyerang kuda dengan pion. Langkah yang sangat cerdik dari Andersen. Pion makan pion en pasan, maka menteri akan jatuh. Olehnya itu, di langkah ke-10, Kieseritzky melangkah kuda F6, menyerang pion bersama dengan menteri. Di sisi lain, gajah Andersen juga berada dalam ancaman. Kebanyakan dari kita akan kebingungan bagaimana menghadapi posisi seperti ini. Seperti kata pepatah, bagai bertemu buah si malakama. Dua pilihan sulit harus dipilih oleh putih. Mengorbankan gajah dan kalah perwira atau melepaskan pion, tetapi pertahanan porak-poranda. Di langkah selanjutnya, Adolf Andersen membuat pilihan langkah terbaik. Benteng G1 menjaga pion. Kieseritzky
tentu saja tidak melewatkan kesempatan untuk mengambil gajah gratis. Sekarang dia unggul 1 perwira. Bagi Adolf Anderssen, dia memang kalah perwira, tetapi dia unggul tempo dalam melakukan pengimbangan perwira. Hal ini memberikan kesempatan kepada Anderssen untuk menyerang Mentri. Setelah Mentri mundur ke G6 yang merupakan petak aman satu-satunya, pion kembali menyerang Mentri, sehingga Mentri harus kembali ke G5. Lalu Mentri F3, sebuah langkah yang sangat mematikan, mengancam keselamatan Mentri dan juga benteng hitam. Pada posisi ini, gajah B7 adalah langkah terbaik bagi hitam, di mana setelah gajah makan pion menyerang Mentri, kuda memakan pion G. Mentri makan kuda, Mentri makan Mentri, benteng makan Mentri. Kualitas relatif seimbang, tetapi putih unggul dalam pengimbangan. Pada permainan aslinya, Kieseritzky mengalami tekanan. Karena khawatir akan kehilangan Mentri, dia kemudian menarik mundur kuda rajanya. Kieseritzky memberikan tempat pelarian bagi Mentri. Hal ini mengizinkan Anderssen mengambil pion menyerang Mentri, lalu Mentri mundur ke F6. Setelah itu, kuda C3. Anderssen mengeluarkan seluruh perwiranya untuk ikut dalam pertempuran. Di sisi lain, Kieseritzky memiliki perwira yang masih ada di belakang. Olehnya itu, Kieseritzky mengeluarkan gajah menyerang benteng. Anderssen lagi-lagi memilih melakukan serangan balik. Kuda D5 menyerang Mentri dan mengancam forking di C7. Hal ini mengizinkan Mentri makan pion dan menyerang benteng. Sekarang kita sampai pada posisi krusial. Jika Anda adalah Adolf Anderssen, apa yang akan Anda lakukan dalam posisi ini? Silakan pause sejenak sebelum saya melanjutkan. Kita kembali. Di langkah selanjutnya, Anderssen membuat langkah yang sukar dipercaya oleh siapapun. Bahkan Stockfish kebingungan menganalisa langkah ini. Anderssen mengorbankan gajah di langkah ke-18. Langkah super brilian, super hebat, dan tidak terbayangkan. Apabila gajah makan gajah, maka permainan akan berakhir dengan skakmat dalam 4 langkah. Kuda makan gajah, skak. Jika raja F8, maka Mentri akan makan pion, skakmat. Jika raja D8, maka kuda makan pion, skak. Raja kembali ke D8. Setelah itu, kuda D6, skak. Raja kembali ke D8. Setelahnya, Mentri mengakhiri permainan dengan skakmat. Sungguh langkah yang sangat cerdik dimainkan oleh Adolf Anderssen. Sebelum melanjutkan ke permainan aslinya, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah yang direkomendasikan oleh komputer. Sebagai informasi, saya menganalisa game ini dengan Stockfish yang ada pada aplikasi Lichess maupun yang saya install di komputer dan dibuka dengan ChessBase. Percaya atau tidak, setelah langkah pengorbanan gajah Anderssen di langkah ke-18, Stockfish mengatakan Mentri makan benteng adalah langkah yang aman dan menimbulkan keseimbangan. Akan tetapi setelah dipraktekkan, Mentri makan benteng, raja ke F2. Stockfish langsung berubah pikiran dalam sekejap. Stockfish sekarang berpendapat bahwa putih jauh lebih unggul. Itulah mengapa permainan ini sangat membingungkan bagi komputer. Apabila hitam serakah dan memilih mengambil benteng dengan Mentri, maka ini meninggalkan penjagaan pion G7. Putih akan menang skakmat dalam 2 langkah. Kuda pukul pion, skak. Raja terpaksa lari ke D8. Setelah itu, gajah C7, skakmat. Jika Mentri ke D4, maka ada balasan C3. Kembali, Mentri tidak boleh meninggalkan penjagaan pada pion G7. Mentri lari ke A4 ataupun memakan benteng, maka hitam akan skakmat
seperti yang kita contohkan sebelumnya. Langkah yang paling logis untuk dicoba adalah Menteri B2. Menyerang pion C, tetapi raja menjaga pion. Setelah gajah makan benteng, putih E5 mengancam skakmat dengan cara yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Hitam bisa mencoba gajah B7, akan tetapi kuda makan pion skak. Raja D8, menteri makan pion, mengancam skakmat di petak E8. Hitam akan tersiksa hingga akhir. Jika kuda menyerang menteri mencegah terjadinya skakmat, maka ini adalah posisi 3 langkah mati. Kuda E6, skak. Jika raja E8, maka kuda E7 adalah skakmat. Jika pion makan kuda, maka menteri C7, skak. Setelah raja lari ke E8, menteri E7. Lagi-lagi skakmat terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Kieseritzky pada permainan aslinya memilih memukul benteng dengan gajah. Andersen kemudian melanjutkan rencananya untuk melakukan skakmat. Dia mendorong pion E5. Menteri makan benteng, skak. Raja E2. Ancaman skakmat kepada hitam belum juga hilang. Hitam mencoba kuda E6, mencoba melakukan proteksi pada petak C7. Tetapi Andersen memukul pion, skak. Sekarang hanya ada satu tempat pelarian yang aman bagi raja. Raja hitam dipaksa lari ke D8. Setelah itu, Andersen mengorbankan menterinya, skak. Hitam dipaksa mengambil menteri dengan kuda. Setelahnya, Andersen mengakhiri perlawanan hitam dengan gajah E7. Skakmat, sebuah partai yang luar biasa, sebuah mahakarya. Andersen mengorbankan menteri, gajah, dan 2 bentengnya untuk mendapatkan skakmat. Partai catur seperti ini adalah partai yang biasa dilihat pada era romantik, era di mana pengorbanan lebih diutamakan dibandingkan permainan posisional.